Siap belajar firman Tuhan, Bapak Ibu? Ada amin? Ya, siapa yang Bapak Ibu Saudara yang sempat mengikuti materi saya tentang dishonest mammon beberapa minggu yang lalu? Oh ya, oke. Ada yang juga belum ya? Ini dishonest mammon yang part 2, yang kedua. Karena waktu itu bahannya cukup panjang, jadi waktunya tidak mencukupi. Tetapi beberapa poin akan saya ulang supaya mereka yang waktu itu tidak mendengar bisa minimal mengerti beberapa poin yang penting. Dishonest mammon berbicara tentang mammon yang tidak jujur, ya, mammon yang tidak bisa dipercaya, mammon yang munafik. Selama ini mungkin kita hanya tahu mammon itu sebuah benda yang disebut uang atau harta atau kekayaan. Nah, kenapa saya mau membahas tentang dishonest mammon ini atau mammon yang tidak jujur? Karena akhir-akhir ini banyak masalah ekonomi yang muncul ke permukaan yang bermula dari perangkap si jahat. Ya, itu juga terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Ya, kita juga bisa melihat dari pokok-pokok doa yang masuk ke dalam tim pendoa, banyak di antara mereka yang terjebak. Kemudian di kota Bekasi ini pun juga secara data banyak yang terjebak dalam perangkap ekonomi ini. Dan pelakunya adalah mammon yang tidak jujur tadi. Kalau kita melihat di perempatan Ahmad Yani, saya sempat lihat ada satu LED billboard besar, tulisannya judi online adalah penipuan. Itu dari Kementerian Kominfo. Ya, jadi judi online adalah penipuan. Kenapa dia pasang besar-besar seperti itu? Pasti ada alasan yang kuat. Karena pasang pengumuman di LED billboard di tengah jalan yang strategis itu nggak murah biayanya. Artinya ada sesuatu yang penting yang pemerintah mau sampaikan tentang salah satunya judi online. Artinya secara data mereka sudah mengumpulkan data banyak korbannya. Pada saat korbannya sudah banyak, korban-korban ini menjadi orang-orang yang terperangkap sebenarnya dan sulit untuk lepas. Nah, makanya anak-anak Tuhanku pun banyak yang terjerat, apalagi mereka yang belum kenal Tuhan, mereka belum tahu kebenaran, itu pun lebih banyak yang terjerat. Waktu saya sampaikan tema ini, saya sempat juga sampaikan data di mana Indonesia termasuk yang paling tinggi terperangkap dalam hal salah satunya judi online. Nah, jika kita cermati, saya kembali mengulas beberapa poin yang penting yang pernah saya sampaikan waktu itu. Jika kita cermati kata mammon dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada 4 kali disebut. Itu kata mammon tersebut diawali dengan huruf besar. Ya, Matius 6 ayat 24 boleh ditampilkan. Matius 6 ayat 24. Ya, saya akan bacakan secara cepat. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Perhatikan kata mammon, M-nya besar. Ya. Kemudian Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Perhatikan kata mammonnya, M-nya besar. Kemudian Lukas 16 ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kata mammonnya, M-nya juga besar. Lukas 19 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Kata mammonnya, M-nya besar. Saya mencari satu sumber mengenai pengertian huruf kapital yang biasa dipakai di dalam kalimat bahasa Indonesia.
Biasanya huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Kalimat petikan atau kalimat petikan langsung. Kata mamon tadi tidak berada di awal kalimat. Kemudian huruf kapital biasa digunakan untuk nama tempat, daerah, geografi, bangsa, suku, dan bahasa. Kata mamon bukan nama tempat, bukan daerah, geografi, bangsa, dan suku atau bahasa. Huruf kapital biasa digunakan untuk nama gelar, jabatan, atau pangkat. Mamon bukan jabatan, pangkat, atau gelar. Nama yang berhubungan dengan Tuhan atau Allah atau agama. Mamon tidak berhubungan dengan nama Tuhan, Allah, atau agama. Kemudian huruf kapital biasa dipakai nama buku, majalah, artikel, koran, judul karangan. Mamon bukan nama buku, bukan majalah, bukan artikel, bukan koran, bukan juga judul karangan. Kemudian huruf kapital biasa dipakai untuk nama bulan, tahun, hari, hari besar, hari bersejarah. Mamon bukan nama bulan, tahun, hari, hari besar, hari bersejarah. Huruf kapital biasa digunakan untuk nama orang, sosok, nama dari sebuah pribadi, atau julukan. Jadi kemungkinan besar, kenapa mamon ini M-nya besar, itu karena memang dia bukan nama orang, tetapi diperkirakan nama sosok, atau nama dari sebuah pribadi, atau julukan. Nah, mamon adalah sosok atau roh yang bisa mengendalikan. Jadi jangan anggap enteng mamon itu dianggap hanya sebagai harta atau uang, tetapi dia adalah roh yang bisa mengendalikan. Mamon dalam istilah Alkitabiah itu artinya kekayaan. Ya, sering digunakan untuk menggambarkan kekayaan materi dan semua yang kita miliki. Penulis abad pertengahan umumnya menafsirkan sebagai setan atau dewa jahat. Nah, ini bisa dihubungkan, makanya dia adalah sosok atau nama dari sebuah pribadi. Nah, perlu dipahami dengan baik mengenai mamon. Ya. Dia bisa tampil sebagai malaikat terang, ya 2 Korintus 11 ayat 14, ya tidak usah dibaca. Ya, dia bisa tampil sebagai malaikat terang agar kita mengaguminya. Setelah mengaguminya, kita mulai bersahabat. Dan akhirnya kita mulai masuk dalam perangkap cinta akan mamon, cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Dan cinta akan uang adalah, Alkitab katakan, akar kejahatan. Kemudian kita mulai mengabdi kepadanya dengan segala tingkah laku kejahatannya. Dan kemudian kita mulai diperbudaknya. Nah, inilah perangkap yang pelan-pelan menjerumuskan kita. Saya ulangi dari awal, dia bisa tampil sebagai malaikat terang agar kita mengaguminya. Kalau kita pergi misalnya ke kasino, ya, ada yang pernah ke kasino? Ada yang pernah main atau suka main? Nggak ada yang ngaku ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kasino. Kasino kalau kita lihat, saya juga nggak pernah main sih ya. Tapi saya karena pernah pergi ke beberapa negara dan diajak tour guide-nya pergi ke situ, saya melihat kasino itu bukan Dono Kasino Indro, bukan ya. Kasino itu tempat judi. Dan di situ kita bisa melihat semuanya megah. Semuanya megah. Bahkan yang main judi pun terkadang pakai jas, keren. Ya. Nah, banyak di situ yang membuat kita tuh seperti hidup di dalam sesuatu yang glamor, sesuatu yang mewah. Kemudian pelayan-pelayannya pun tampil seperti malaikat terang, ramah, baik, nawarin minum, mau makan apa, dipersilakan duduk, wah pokoknya semuanya baik. Pada saat kita mengaguminya, kita mulai berinteraksi, mulai bersahabat. Akhirnya kita mulai masuk dalam perangkap ingin. Ya. Nah, ini perangkap cinta akan mamon. Nah, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Nah, kemudian kita mulai terlibat dalam segala aktivitasnya. Nah, inilah perangkapnya. Nah, ketidakjujuran dari kata mamon yang tidak jujur terletak di sini. Uang atau mamon adalah hamba yang dapat menolong, tetapi jika kita yang menjadi hambanya, ia adalah Tuhan yang kejam. Saya ulangi ya. Ketidakjujurannya terletak di sini. Uang atau mamon adalah hamba yang dapat menolong. Tetapi jika kita yang menjadi hambanya, ia akan menjadi Tuhan yang kejam. Ini mamon. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Saya masih bawa ini alat peraganya. Ini berharap saya tidak bawa lagi ya. Cuma saya
tahu beberapa dari kita mungkin belum mengikuti ibadah waktu itu. Ini malaikat terang misalnya ya, seolah-olah malaikat terang. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang, tetapi aslinya seperti ini. Ya. Jadi kenapa saya bawa ini ya alat peraga? Karena saya mau Bapak Ibu Saudara tahu betapa tidak baiknya roh mamon tersebut. Karena banyak orang sampai berujung bunuh diri hanya karena ulah dia. Ini hati-hati. Berapa banyak rumah tangga hancur karena ulah dia. Berapa banyak orang karirnya hancur karena ulah dia, karena korupsi. Berapa banyak orang yang tidak bisa menolong hidupnya karena ulah dia. Ya, makanya di sini saya mau bilang dialah sosok yang dikatakan mamon yang tidak jujur. Artinya bukan uang yang tidak jujur yang kita dapatkan. Makanya ayat tadi itu sangat sering menjadi ayat favorit yang selalu diperdebatkan oleh banyak orang. Karena dikatakan ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Banyak orang juga mengartikan mengikat persahabatan dengan uang yang tidak halal. Jadi bekerja dengan uang yang didapat tidak halal, kemudian ikat persahabatan. Atau ada juga yang mengartikan ikatlah persahabatan dengan mamonnya yang tidak jujur. Nah, tetapi kalau kita pelajari tadi, ternyata dia adalah sesosok roh yang bisa mengikat kita. Nah, ini hati-hati. Ya, makanya mamon digambarkan sebagai sosok yang kaya, berwibawa, menawarkan kebaikan, pertolongan, tetapi di balik semua itu tersembunyi sebuah perangkap maksud dan tujuan yang jahat dan kejam. Lihat tawaran-tawaran seperti tadi judi online. Wah, semua kayaknya enak. Banyak janji manis. Pinjaman online. Banyak juga jemaat kita yang terperangkap yang minta didoakan. Kemudian flexing di medsos. Itu yang sebagian besar menipu. Ujung-ujungnya menawarkan kita investasi untuk cepat kaya. Kemudian bisnis yang menawarkan cuan yang besar dan cepat. Bahkan ada satu iklan lotre, tahu lotre ya, undian ya, di Belanda yang bertuliskan begini, money is not everything. Ya, gede-gede tulisannya, money is not everything. Jadi uang itu bukan segalanya, tetapi di bawahnya ada tulisan, ada font yang agak kecil tulisannya, but it help. Uang bukan segalanya, tetapi uang bisa menolongmu. Kamu tidak punya uang ya susah, makanya harus main lotre, kurang lebih begitulah ajakannya. Ya, jadi gede-gede tulisannya, iklannya, money is not everything, but it help. Tapi itu akan menolong kamu. Itu membuat orang terpancing masuk ke dalam rumah judi tersebut untuk bermain lotre. Itu di Belanda. Nah, di sini saya mau kita mengerti bahwa jadilah tuan atas mamon, jangan jadi hambanya mamon. Jangan pernah jadi hambanya, karena begitu kita jadi hambanya, kita bisa kehilangan kehidupan, bahkan kehidupan kekal. Sama seperti memanfaatkan obat. Waktu itu saya juga pernah ilustrasikan, memanfaatkan obat itu tidak dilarang, tetapi harus dipahami bahwa obat memiliki efek samping. Ya, bisa menyembuhkan, tapi juga bisa merusak, bahkan membinasakan kalau overdosis. Jika dalam dosis yang benar, maka efek sampingnya bisa dihindari. Tetapi jika sudah melebihi dosis, maka bisa menjadi ketergantungan dengan obat tersebut. Dan efek sampingnya itu bisa fatal, bahkan berujung kematian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan dari Matius 6 ayat 19. Tentang hal mengumpulkan harta, saya akan bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini udah karakter yang tercetak kepada diri manusia. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, di sini kita harus mengerti, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, tanda jika kita mengabdi kepada Mammon, itu suara roh Mammon selalu menjadi penentu dalam orang tersebut mengambil keputusan daripada dia mendengarkan suara Tuhan. Ingat kisah anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus, dikatakan bahwa, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Yesus bilang waktu itu, lakukanlah perintah. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak muda ini bilang sama Yesus, semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia lebih mendengarkan suara daripada Mammon, daripada suara Tuhan. Bahkan Yesus berkata, sekali lagi aku berkata, kata Yesus, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini kita bisa melihat begitu besarnya pengaruh Mammon dalam diri seseorang. Ya. Nah, waktu itu juga saya sempat sampaikan tentang pengertian antara bumi dan dunia. Bumi diciptakan Allah, tetapi iblis berusaha menguasai sistem di dalamnya yang bernama dunia. Dunia itu bukan tempat, bumi itu tempat. Dunia dalam bahasa Inggris disebut world, bumi dalam bahasa Inggris disebut earth. Sorga selalu menyebut bumi sebagai tempat hidup kita. Ada kalimat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Lihat, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi bumi itu bicara tempat. Nah, dunia itu sistem yang sudah ada di dalamnya, dan bos dari sistem tersebut adalah Mammon. Kita bisa lihat ayatnya waktu Yesus dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dia punya semuanya. Ya, makanya kita harus tahu bahwa dunia ini sudah dikuasai. Makanya kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa hidup diberkati, bahkan berkelimpahan, tapi tanpa kita mengabdi kepada Mammon. Sejauh ini Bapak Ibu Saudara masih mengikuti? Amin ya. Nah, saya berharap hari ini kita semakin mengerti perbedaan antara bumi dan dunia, kemudian kita tahu siapa bosnya, kemudian kita juga mengerti Mammon tersebut. Kita hidup pasti pengen berkelimpahan. Pengen diberkati, betul ya? Betul ya, semua pengen kelimpahan ya. Tapi saya mau katakan, limpah itu bukan bicara tentang punya. Limpah itu bicara tentang mental. Limpah bukan bicara tentang having. Limpah bicara tentang being. Orang yang berlimpah bisa saja dia punya mental miskin. Nah, miskin bicara tentang mental. Ya, agak sulit ya, tapi nanti saya pelan-pelan akan ilustrasikan. Jadi, orang yang limpah itu belum tentu dia kekurangan. Orang yang limpah belum tentu dia berkelebihan, karena kuncinya bukan di situ. Orang yang miskin itu bicara mental. Orang yang miskin dikatakan lebih sering dia menerima daripada memberi.
Seperti itu. Nah, makanya kenapa ada orang udah kaya masih korupsi? Karena mental. Bukan karena dia nggak punya. Karena mental. Jadi kelimpahan itu bukan karena dia punya banyak, having, bukan. Tapi it's about being. Jadi orang kalau memberi dengan seberapapun yang dia punya, dia hidup dalam kelimpahan. Ya, jadi orang yang memberi dengan seberapapun yang dia punya, dia hidup dalam kelimpahan. Ya, jadi bukan soal berapa banyak yang dia punya. Kita lihat di Alkitab, janda miskin. Waktu dia memberikan persembahan, dia memberikan seluruh yang dia punya. Itu orang yang hidup dalam kelimpahan. Nah, hati-hati. Waktu kita diikat dengan mamon, itu kita sulit untuk memberi. Makanya tema khotbah saya yang di sesi kedua nanti, itu berjudul Kaya dari Memberi. Itu banyak hal tentang bagaimana Alkitab mengungkapkan pada saat kita memberi, justru disitulah kita dibuat kaya. Waktu Tuhan tantang kita untuk memberi, itu bukan Tuhan ingin mengambil apa yang kita punya. Tetapi Tuhan ingin mempercayakan lebih kepada kita. Ya paham ya? Kalau Tuhan menantang kita untuk memberi, dia Allah yang maha kaya, dia gak butuh. Dia bukan mau ambil apa yang kita punya, tetapi justru dia menguji hati kita karena dia ingin mempercayakan lebih kepada kita. Jadi, jangan nunggu nanti kalau saya sudah punya uang 100 miliar, saya baru mau nyumbang gereja. Kalau 100 ribu aja kamu gak mau nyumbang, jangan harap 100 miliar. Gak bakalan. Ya. Jadi, Tuhan menantang kita untuk kita memberi itu bukan karena dia kekurangan. Bukan karena dia butuh. Karena dia cukup berfirman semuanya jadi. Tetapi dia menantang kita karena dia ingin mempercayakan lebih kepada kita. Makanya dia melihat hati kita. Nah, Matius 25 ayat 29 berkata demikian, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini satu ayat yang kalau saya bisa terjemahkan lebih luas lagi, karena setiap orang yang mempunyai kemurahan hati, kepadanya akan diberi sama Tuhan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai kemurahan hati, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini Tuhan melihat hati. Kemudian Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Ya, jadi banyak ayat-ayat yang menyatakan bagaimana rahasia kelimpahan itu. Pada saat hati kita sama Tuhan, itu kita nggak akan hitung-hitungan karena kita tahu semua itu milik Dia. Tetapi waktu kita udah mulai hitung-hitungan sama Tuhan, hati-hati jangan-jangan kita sudah terikat dengan roh mamon. Ya, hati-hati. Nah, di dalam gereja kita pun kita diajar untuk memberi. Ya, bukan karena gereja kekurangan. Ya, apalagi saya selalu membacakan prinsip persembahan di dalam gereja ini. Gereja adalah bagian dari kerajaan Allah dan kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Tetapi karena saya mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan saya ingin Bapak Ibu Saudara diberkati, maka saya harus sampaikan prinsip tersebut. Karena memberi kepada gereja bukan karena gereja kekurangan atau kerajaan Allah kekurangan. Tapi apa yang Bapak Ibu tabur, Tuhan lihat dan Bapak Ibu juga yang akan menuai. Nah, dalam memberi persembahan di gereja, saya bisa sampaikan bahwa memberi persembahan syukur, ya kayak kita nih kolektor ya, itu bukan sumbangan, bukan iuran, bukan sesajenan, ya untuk penolak bala, supaya kita dilewatkan dari semua yang jahat, tetapi sebagai wujud ucapan syukur atas berkat, kasih, dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kalau Bapak Ibu baca di balik amplop persembahan kita, itu saya cantumkan doa. Saya mau katakan bahwa amplop ini saya yang desain. Dari kata-katanya, dari ayat firman Tuhannya, kita benar-benar sungguh-sungguh bawa dalam doa, karena kita nggak mau
Sesuatu yang kita cetak itu kita asal cetak. Saya mau semuanya punya value, termasuk doa yang ada di balik amplop tersebut. Ya, saya berharap setiap kita mengerti. Kalau zaman dulu, apalagi zaman perjanjian lama, orang yang datang ke dalam bait Tuhan, dia harus membawa persembahan yang terbaik. Nggak boleh persembahan yang cacat. Harus yang terbaik. Jadi memberi persembahan syukur itu bukan sumbangan. Ya, gereja tidak minta sumbangan. Dan ada acara apapun kita juga nggak mau minta-minta sumbangan. Ya, mau ikut partisipasi silakan, tapi kita nggak mau minta-minta. Nah, persembahan tersebut supaya boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Itu dalam hal memberi persembahan. Kemudian dalam mengembalikan perpuluhan. Nah, di sini juga ada amplop yang tersedia. Di baliknya ada doa juga. Saya mau jelaskan mengembalikan perpuluhan itu bukanlah memberi persembahan. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu mengembalikan perpuluhan, itu Bapak Ibu belum memberikan persembahan. Karena kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Mengembalikan perpuluhan bukanlah memberi persembahan, tetapi mengembalikan milik Tuhan. Jika kita tidak kembalikan, itu artinya kita mencuri milik bagian Tuhan. Kita harus sadar bahwa semua milik Tuhan, itu kita hanya kembalikan sebagian. Ya, Alkitab ajarkan 10%. Ya, mengembalikan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Minimal 1/10 bahkan lebih jika kita merasa sudah diberkati Tuhan dengan sangat baik. Saya pun belajar memberi lebih dari 10. Dan kita ingin menunjukkan rasa cinta kita lebih lagi kepada Tuhan. Jadi perpuluhan itu akan kembali ke rumah perbendaharaan Tuhan dan dikelola bagi kepentingan sesama. Nah, memang akhir-akhir ini banyak oknum yang merusak sistem ekonomi gereja. Beberapa gembala hamba Tuhan yang memperkaya diri, maaf kata, atau membangun sebuah dinasti dari uang jemaat. Ya, saya tidak menghakimi, tetapi itu semua menjadi cerita pada umumnya yang terjadi, khususnya di kota-kota besar. Nah, perpuluhan merupakan tanda cinta, ketaatan, dan penghormatan kita akan Tuhan. Dan kita percaya bahwa tingkap-tingkap langit akan terus terbuka lebar mencurahkan berkat-berkatnya bagi setiap kita sampai berkelimpahan. Saya lahir baru tahun 2000. Dari tahun 2000 kita benar-benar dari nol merintis segala sesuatu. Saya nggak pernah lewatkan yang namanya perpuluhan. Dan saya mau bilang kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Salah satunya karena saya menghormati Tuhan dengan cara demikian. Hati saya nggak mau ikat dengan roh mamon. Ngapain ngasih? Nah, saya mau bilang, beberapa waktu yang lalu di medsos juga terjadi pro dan kontra tentang perpuluhan. Itu perjanjian lama, itu nggak usah. Saya mau bilang, itu strategi roh mamon untuk memiskinkan gereja. Kalau misalnya gereja ini nggak ada biaya operasional, syukurnya saya tidak hidup dari gereja. Saya ada perusahaan yang saya juga memberi, bukan menerima di dalam gereja ini. Tetapi bagi gereja lain yang mungkin kehidupannya memang sangat tergantung dengan keuangan dari jemaat, dari perpuluhan, dari persembahan. Waktu jemaat mendengarkan suara-suara seperti tadi, nggak usahlah perpuluhan, nggak usahlah nyumbang lah, itu memperkaya pendeta segala macam. Sebenarnya itu kan ulah oknum, nggak semua gereja begitu. Tapi saya mau bilang, roh mamon sedang mengatur strategi memiskinkan gereja. Pada saat gereja satu persatu tutup bangkrut, dia berhasil. Ya, saya mau bilang, orang yang terikat roh mamon itu sulit untuk memberi. Kalau untuk memberi, dia pasti hitungnya banyak banget. 1, 2, 3, kasih enggak ya. Tapi kalau untuk keluar uang untuk dirinya sendiri, nggak pakai mikir lagi. Apa yang dia mau dia beli, padahal semua itu milik Tuhan. Ya, jadi hati-hati dengan roh mamon. Nah, kemudian cara memberi persembahan dalam ibadah gereja, kita pun juga mau kita punya manner atau tata krama yang baik dalam kita memberikan persembahan. Makanya kita siapkan amplop persembahan yang baik, kita siapkan kotak persembahan yang baik, dan kita memberi dengan kerelaan dan sukacita. Kemudian saya sangat mengarahkan setiap kita, karena saya pun melakukannya dari dulu. Pada saat kita ingin memberikan persembahan,
persiapkan sejak di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu mau bawa amplopnya, silakan bawa amplop di rumah. Di rumah kita persiapkan, kita berdoa di rumah, Tuhan aku mau datang ke rumahmu, aku mau membawa persembahan terbaikku dengan sukacita. Karena semua adalah milikmu, semua adalah berkat. Naikkan dengan doa ucapan syukur, datang ke gereja, kita udah siap. Ya, jadi kenapa saya ajarkan ini? Karena saya mau Bapak Ibu semua diberkati, saya mau kita semua menjadi umat kesayangan Tuhan. Jadi jangan kita memberikan persembahan dengan uang yang kita bejek-bejek masukin ke kantong. Ya, bahkan uang receh. Bahkan terkadang nggak lihat lagi yang dimasukin karcis parkir. Karena disangka uang gitu kan. Nah, karena istri saya dulu seorang kolektan di gereja sebelumnya. Dia tahu terkadang di dalam tumpukan uang kolekta ada karcis parkir, ada kertas-kertas apa yang mungkin terbawa. Nah, berikan yang terbaik. Saya yakin apa yang kita lakukan yang terbaik di mata Tuhan. Tuhan pun akan berikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Ya. Ucapan Yesus itu sangat tegas dan jelas, ya, bahwa kita harus berikan yang terbaik, bukan sisa atau bahkan yang cacat. Kalau zaman dulu mereka memberikan persembahan, seekor domba pun nggak boleh domba yang cacat. Persembahan yang diberikan harus yang baik. Nah, kita harus belajar seperti itu. Tuhan Yesus, Dia menuntut setiap orang menentukan sikap dalam memilih pengabdiannya. Pilihan yang diperhadapkan adalah Allah atau Mamon. Karena dua ini disetarakan. Nah, biasanya pilihan umat yang berakhir pada kesalahan adalah penyembahan berhala. Banyakan seperti itu. Bukan Mamon. Biasanya, ya. Jadi, kalau dulu Tuhan itu marah kalau kita menyembah berhala. Nah, memilih mencintai Mamon, apalagi memperhambakan diri pada Mamon, bukan Allah, itu adalah salah. Karena dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Zaman dulu orang Farisi itu selalu merasa suci. Ya, dia merasa suci, dia benci yang namanya Baal, penyembahan berhala. Tapi di sisi lain, dia sangat mencintai uang, orang Farisi. Nah, para imam Israel banyak mengumpulkan uang atas nama ibadah. Sekarang pun juga banyak terjadi di gereja-gereja, ya. Mengumpulkan uang atas nama ibadah dan persembahan untuk rumah Tuhan. Mereka juga memakai uang untuk mempengaruhi orang banyak agar sepakat menyalibkan Yesus waktu itu. Uang juga tuh, roh Mamon. Mereka sangat suka mandi uang, menjadi kekasih uang. Itu orang Farisi. Nah, kemudian sekalipun mereka membenci Baal atau penyembahan berhala, di sisi lain Baal ternyata semakin hari semakin terpinggirkan. Sekarang yang namanya Baal itu gak laku. Baal terlalu mencolok untuk sebuah kesesatan, sementara Mamon sangat halus dan mudah disembunyikan. Ya, makanya sekarang kita gak pernah dengar tentang Baal, penyembahan berhala dan sebagainya macam. Karena zaman semakin modern, Mamon yang muncul pelan-pelan untuk menyesatkan. Seperti Yudas yang selalu tampak mencintai orang miskin dan rindu membagikan uang. Ternyata sangat mencintai uang dan memakai topeng kemiskinan. Kita tahu ya, Yudas demi uang. Nah, di zaman modern ini, berhala model Baal tidak lagi punya tempat. Dia terasa kuno, kurang terhormat. Sementara tuan uang, yaitu Mamon, semakin hebat pengaruhnya, bahkan semakin membuat pengikutnya menjadi orang terhormat dengan cara membeli kehormatan. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati dengan segala tawaran, segala bujukan. Apalagi kalau itu berhubungan dengan roh Mamon, itu hati-hati. Oke. Bapak Ibu belajar sesuatu pagi hari ini? Memang agak dalam ya, tetapi ini sesuatu yang memang tidak mudah untuk dijabarkan, tetapi saya berusaha mencari bahasa-bahasa yang mudah. Nah, dikatakan, waspadalah terhadap ketamakan. Mengejar kekayaan tidak salah, tetapi jangan jadikan kekayaan itu sebagai ilah. Ya, gunakanlah sebagai sarana untuk membagikan kasih Allah kepada dunia ini. Termasuk kontribusi untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian memberi adalah gaya hidup yang diberikan Tuhan dalam setiap hati manusia.
Kemampuan memberi adalah pelepasan ikatan dengan mamon. Ya, ini penting nih. Kemampuan memberi adalah pelepasan ikatan kita dengan mamon. Jika masih berat hati dalam hal memberi, berarti kita masih ada ikatan dengan mamon, cinta uang. Allah adalah kasih dan kasih itu memberi. Kasih itu kasih itu harus selalu diekspresikan dengan tindakan. Ada beda antara orang fasik dan orang benar. Orang benar itu mempergunakan harta atau barang-barang yang ada padanya di dalam dunia ini untuk menikmati Tuhan. Yang dinikmati itu Tuhan, ya. Sedangkan barang-barang tadi di dunia ini itu hanya dimanfaatkan. Tetapi orang fasik itu memanfaatkan nama Tuhan, menjualnya supaya dia boleh menikmati barang-barang di dalam dunia ini. Tujuannya dia adalah bagaimana dia menikmati uang, menikmati barang-barang di dalam dunia ini. Nah, itu bedanya. Ya, kalau kita memanfaatkan barang untuk menikmati Tuhan. Tetapi kalau orang fasik itu memanfaatkan Tuhan untuk menikmati barang dunia. Berapa banyak saya ketemu orang yang ucapannya mulutnya penuh dengan firman Tuhan. Tetapi di balik itu ternyata ada roh mamon yang menguasai, yang ingin menjerat saya. Apalagi saya seorang yang menjalankan usaha dan mereka tahu saya juga seorang hamba Tuhan. Jadi firman Tuhan yang dijual. Tapi di balik itu banyak jebakan. Ada orang bilang, saya akan melayani Tuhan, tidak apa-apa. Saya bisa korban waktu, tetapi kamu jangan bicara tentang dompet saya. Kamu harus tahu saya sedang struggle. Kalau mau minta uang, ya sama orang-orang kaya saja. Yang sudah berhasil, yang sudah makmur. Silakan minta uang sama mereka. Dulu mereka memberikan persembahan yang banyak, tetapi jangan saya. Saya ini punya banyak tanggungan, anak-anak belum sekolah dan sebagainya. Lagi berusaha, sedang struggling. Jadi jangan bicara tentang persembahan. Tetapi kalau kamu minta saya pelayanan apa saja, saya ada waktu. Saya bisa korban. Tapi jangan bicara tentang uang. Nah, ini hati-hati. Roh mamon mengikat. Menurut Alkitab, orang yang tidak setia dalam pengorbanan di dalam soal uang, dia tidak usah bicara tentang pelayanan yang lain. Tidak usah bicara yang lain karena hal itu yang paling simpel. Yang kita seharusnya paling tidak terikat. Dan menurut Yesus adalah uang. Justru adalah yang paling sederhana kalau kita bicara tentang uang. Kalau kita gagal dalam bagian ini, bagian-bagian lainnya itu gagal. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kamu mau kasih 100 ribu aja mikir, berharap kamu dapat 100 miliar, jangan harap kamu akan dapat 100 miliar. Itulah dishonest mammon. Banyak tipuan yang menjerat kita. Nah, jadi kita harus belajar dari kisah janda miskin, ya. Dia memberikan dari apa yang dia punya. Ingat juga kisah janda di Sarfat, Nabi Elia, waktu itu pada musim kering. Ya, kemudian Nabi Elia minta makan, padahal makanannya hanya segitu-gitunya. Janda tersebut bilang waktu dia makan, dia pun mati, karena nggak ada makanan lagi. Tapi dia mau taat. Pada saat dia berikan apa yang Nabi tersebut minta, kita baca di dalam Alkitab tersebut, minyak dan tepungnya gak pernah habis. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa semua milik Tuhan, semua berkat itu dari Tuhan, kita gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena saya mengalami apa yang saya jalani semenjak lahir baru sampai hari ini. Saya menjalani tersebut, Tuhan gak pernah berhutang. Bahkan justru kelimpahan yang Tuhan tambahkan. Ya, makanya saya rindu Bapak Ibu Saudara juga mengalami apa yang saya pernah alami. Karena apa yang berkat yang pernah saya dapat dari Tuhan, saya nggak mau telan sendiri menjadi rahasia hidup saya. Tapi saya harus bersaksi bahwa Tuhan kita tuh modelnya begitu loh. Polanya seperti itu. Jalani. Maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami Tuhan. Ya. Makanya saya kali lagi, apa yang saya sampaikan bukan karena gereja kekurangan, bukan karena kerajaan Allah itu kekurangan. Tuhan gak perlu duit kita. Gereja kita pun bagian dari kerajaan Allah. Ya, saya mau Bapak Ibu Saudara diberkati. Ya, apalagi yang pernah mengalami masalah-masalah ekonomi. Ayo pulihkan dengan cara lepaskan ikatan kita dengan mamon dengan cara kita memberi.
Ya. Orang yang murah hati itu akan dapat kemurahan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi saya akan tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Sebentar juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, Tuhan berkenan bukan karena Tuhan perlu. Bukan, tetapi karena Tuhan melihat hati, melihat kecintaan kita, melihat penghormatan kita kepada Dia, Sang Pemilik segalanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.